begitu luas. Salah satu warisan budaya yang paling terkenal dari tanah air ini adalah batik. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, diambil dari kata amba yang berarti menulis dan titik. Sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13, batik telah menjadi seni menulis di atas kain yang penuh dengan simbol dan makna. Awalnya, batik hanya digunakan oleh para bangsawan dan keluarga kerajaan sebagai simbol status dan identitas. Setiap motif batik memiliki filosofi yang mendalam, terinspirasi dari alam, kehidupan, dan bahkan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Selama masa penjajahan Belanda, batik mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, tak hanya kalangan istana. Hingga kini, batik dikenal di seluruh dunia dan diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2009. Saat ini, batik tidak hanya berupa kain, tetapi hadir dalam berbagai bentuk produk, mulai dari pakaian, tas, hingga aksesoris. Batik adalah lambang identitas dan kebanggaan Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Gen Z sudah sepantasnya menjadi garda terdepan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa seperti batik, yang merupakan identitas kebanggaan Indonesia. Salah satu jenis batik yang patut mendapat perhatian adalah batik okra, sebuah kreasi unik yang memadukan motif tradisional dengan sentuhan modern berbahan dasar pewarna alami dari tanaman okra. Keunikan batik ini terletak pada pola-pola khasnya yang terinspirasi oleh bentuk dan struktur okra, menjadikannya simbol harmonisasi antar alam dan budaya yang relevan dengan gaya hidup masa kini. Halo semuanya, di sini kami memiliki kesempatan untuk berbincang dengan narasumber spesial kita. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, saya Reva dari UNER Fakultas Kedokteran bersama dengan Bapak Ridi Sulaksono, Ketua RW 1 Pancasila Keranggan, juga penggagas Kampung Batik Okra Surabaya. di sini Pak, saya izin bertanya Pak, kira-kira apa sih yang menginspirasi Bapak untuk membangun dan mendirikan kampung wisata batik okra ini? Aku menjabat dilantik jadi Ketua RW itu tahun 2020. Setelah 3 bulan, ya, ada musibah dunia ya, COVID-19. Nah, dari situ perekonomian bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia itu mengalami penurunan drastis. Ada yang dikeluarkan, jualan nggak laku, pembatasan ini, pembatasan itu, ya. Akhirnya tergugah oleh itu, akhirnya aku saya ngajukan batik, ya, STADC. Kita mengadakan kepelatihan dan tujuan utama saya ke kaula muda, generasi penerus bangsa. Kalau bukan generasi penerus bangsa, yang meneruskan siapa? Kalau budaya kita diambil oleh negara luar, taunya protes, pemerintah tidak bisa ngurusi. Padahal pemerintah itu, ya, wis diurusi. Tapi kalau sing lestari no, dari situ. Itu kan identik dengan acara khusus ya. Ya, acara khusus ya. Undangan ini dan itu. Saya berusaha menyentuh kaula muda, biar batik itu bisa dibuat kemana-mana, ke mall, main dengan teman, ke pantai atau kemana. Itu tujuannya. 2002 tanggal 28 Desember diresmikanlah oleh RI Wali Kota Surabaya Pak Cahyadi ya, sampai sekarang ini. Tadi sudah memiliki keinginan buat melestarikan batik gitu ya Pak. Menurut Bapak kira-kira apa sih tantangan tersulit? Nah, tantangan yang paling sulit itu
Pertama awalnya itu orang-orang itu nggak tertarik dengan batik. Kenapa? Buatnya sulit, jualnya susah. Benar. Nah, tapi dengan memberikan pengertian ke UMKM, ibu-ibu UMKM itu, kalau di rumah membatik, jadi dijual, rezeki ini laku, kan lumayan. Jadi tenaganya itu bisa dihargai. Di situ tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan yang kedua, kita bisa produksi. Namanya ada produsen, ada konsumen. Kita produksi tok, tapi tidak ada yang beli. Nah, dari sini pembatik itu nanti menurun. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Dia punya karya, tapi karya ini tidak dihargai. Ada beberapa orang yang menghargai karya kita, dan banyak orang yang melecehkan. Sing bukan ginilah, sing beginilah, sing beginilah. Tetap kita jalan terus. Karena apa? Namanya budaya Nusantara. Itu pelestariannya itu susah banget. Nanti kalau kita lepas, terus siapa? Kalau kita lepas, sana lepas, sana lepas, sana lepas, sana lepas. Terus siapa yang mempertahankan? Mungkin seperti itu ya jawabannya. Tingkat kesulitannya di situ, tentang penjualan sama tentang ya apa ya? Ya kejenuhan lah. Menurut Bapak, dengan tantangan tersebut, kira-kira kayak media sosial kayak TikTok atau YouTube atau Instagram mungkin bisa membantu untuk mengatasi masalah tersebut? Itu bukan dari pembatiknya. Pembatik hanya membuat, selesai, buat lagi, selesai, buat lagi. Kok bisa Pak RW sampai kemana-mana? Itu berkat ya bantuan dari teman-teman mahasiswa, terutama yang pertama itu UNER. Masuk Instagram, masuk Google, masuk TikTok, masuk ini itu, teman-teman mahasiswa. Tapi rupiahnya terhitung nanti, ya dibantu ini, bantu ini, bantu ini, masukkan ini aplikasi, laku kan sudah. Mahasiswa membantu kita rupiah. Ada orang beli. Dari mana kau tahu? Dari Google. Dari mana kau tahu? Dari Instagram. Saya mau beli. Oh ya laku. Berarti kan ya masukan yang tidak langsung. Itu yang keinginan kita ya. Buahnya. Dan ada lagi yang membantu kita yang kedua itu media. Media itu selalu mengupload, meliput kegiatannya Batik Okra, TV One, ya, Jawa Pos, udah banyak kita. Dan dari situ, ya. Sekian, terima kasih Pak atas waktu Udah, dan kesempatan. ya. Dari setiap goresan canting, batik menceritakan kisah, budaya, dan kekayaan negeri yang tak ternilai. Inilah batik, warisan Indonesia untuk dunia. Demikianlah kisah batik, warisan budaya yang telah melewati berbagai zaman, penuh dengan makna, simbol, dan filosofi. Kini, batik bukan sekedar kain, tetapi identitas dan kebanggaan Indonesia yang terus kita jaga dan lestarikan. Mari kita teruskan tradisi ini, mengenakan batik dengan rasa cinta dan bangga, sebagai penghormatan bagi leluhur, dan sebagai tanda bahwa budaya kita akan tetap hidup dari generasi ke generasi.